Tutorial Hukum Perdata, topik kedua dari 27 topik. Keadaan hukum perdata setelah zaman kemerdekaan. Disediakan oleh Global Tutorial. Hukum perdata setelah zaman kemerdekaan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 aturan peralihan yang menyebutkan, semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2, tertanggal 10 Oktober tahun 1945, yang menyebutkan, segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Undang-Undang Dasar masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan demikian setelah Indonesia merdeka, ketentuan hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata Barat, KUH Perdata Warisan Kolonial, masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut oleh ketentuan yang baru. Berkaitan dengan berlakunya ketentuan KUH Perdata sebagai hukum positif di Indonesia, para ahli hukum memberikan tanggapannya berikut ini. Prof. Saharjo, SH, berpendapat karena pembentukan KUH Perdata didasarkan kepada alam pikiran penjajah yang diskriminatif. Prof. Saharjo, SH mengeluarkan gagasan untuk menurunkan KUH Perdata tidak lagi sebagai kitab undang-undang, wetbook, tetapi hanyalah sebagai kumpulan hukum kebiasaan, rehbook. Berdasarkan alasan tersebut maka KUH Perdata tidak lagi sebagai undang-undang tetapi hanya merupakan kumpulan hukum kebiasaan. Kemudian para hakimlah yang akan menilai apakah pasal-pasal dalam KUH Perdata tersebut masih sesuai di alam kemerdekaan. Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat itu Prof. Wiryono Projodikoro dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Sebagai konsekuensi gagasan tersebut maka Mahkamah Agung menganggap tidak lagi berlaku 8 buah pasal yang termuat dalam KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. A. Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, yang mengatur mengenai seorang perempuan bersuami, istri, tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan maju dalam sidang pengadilan. B. Pasal 284 ayat 3 KUH Perdata. Dengan dihapuskannya pasal tersebut maka pengakuan anak luar kawin oleh ayah tidak mengakibatkan putusnya hubungan perdata antara si anak dengan ibunya. C. Pasal 1238 KUH Perdata. Pasal ini menghapuskan ketentuan untuk menagih hutang harus didahului dengan penagihan tertulis, somati, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum adat. D. Pasal 1460 KUH Perdata. Dengan dihapuskannya ketentuan pasal ini maka risiko atas musnahnya barang yang diperjanjikan untuk dijual tetap berada di tangan penjual. E. Pasal 1679 KUH Perdata. Dengan dihapuskannya ketentuan ini maka orang yang menyewakan dapat menghentikan penggunaan barang yang disewakan dengan meminta persetujuan orang yang menyewakan. F. Pasal 1602 ayat 1 dan 2 mengenai perjanjian perburuhan. Pasal tersebut mengandung unsur diskriminatif antara orang Eropa dan orang Indonesia. G. Pasal 1682 yang menghapuskan ketentuan dalam penghibahan tidak perlu lagi dilakukan melalui pembuatan akta notaris karena notaris tidak dikenal dalam konsep hukum adat. Prof. Mahadi mendukung gagasan Prof. Saharjo tetapi tidak secara utuh, karena beliau berpendapat pasal-pasal KUH Perdata tidak berlaku sebagai kitab undang-undang dalam satu ikatan kodifikasi, tetapi apabila berdiri sendiri-sendiri tidak terikat dalam satu sistem kodifikasi pasal-pasal tersebut tetap sebagai undang-undang. Dr. Matilda Sumampou, SH, tidak sependapat dengan pendapat Dr. Saharjo dan Prof. Mahadi karena beliau tetap menghendaki adanya kepastian hukum. Apabila KUH Perdata dianggap sebagai kumpulan hukum kebiasaan maka akan terdapat kekosongan hukum yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Prof. Subekti beranggapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tidak mempunyai kekuasaan hukum untuk mencabut pasal-pasal KUH Perdata. Adalah merupakan kewenangan hakim untuk menafsirkan dan kemudian memutuskan apakah ketentuan pasal 2 KUH Perdata yang dicabut oleh surat edaran tersebut masih tetap berlaku atau tidak, sehingga jurisprudensilah yang akan mengesampingkan pasal-pasal KUH Perdata tersebut. Demikianlah materi topik ke-1 tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan.
termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.